Selamat datang di podcast kita yang akan membahas tentang optimalisasi pengelolaan barang publik. Saya Titi Zulekha Rahab dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara yang akan memandu podcast kita kali ini. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu optimalisasi pengelolaan barang publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran negara. Oke, kita semua tahu nih betapa pentingnya barang publik dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari pendidikan yang berkualitas hingga layanan kesehatan yang sangat memadai. Semua itu adalah hak kita sebagai warga negara. Namun, di tengah keterbatasan anggaran yang dialami banyak pemerintah daerah, bagaimana sih caranya agar barang-barang publik ini tetap terjaga kualitasnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh teman-teman satu angkatan saya, yaitu juga mahasiswa ekonomi pembangunan, yaitu Claudia Natasha dan Maria Indah Sari Sireda. Selamat datang Claudia dari Maria. Halo Kedi. Halo Claudia. Sudah mengundang senang banget kalau bisa berbagi pemikiran ini. Menurut saya itu BLU itu punya potensi besar loh untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan memanfaatkan BLU secara optimal. Pemerintah itu bisa tetap memberikan layanan yang berkualitas meskipun anggarannya terbatas. Ini tuh penting banget loh di tengah situasi ekonomi yang bertambah seperti sekarang. Jadi semua makasih ya udah sediakan undang-undang kami di sini dan bisa bergabung ini. Tapi kita juga mau menekankan kalau misalkan memang ada banyak BLU itu memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tapi kita harus tekankan bahwa kita tetap harus waspada karena beberapa tantangan yang mungkin muncul misalnya masalah transparansi dan akuntabilitas dalam itu tinggi. Kita tidak bisa hanya fokus pada efisiensi saja, tapi tanpa memperhatikan poin yang sangat penting itu Maria. Mari kita mulai dengan membahas lebih dalam tentang standar dalam pengelolaan barang publik. Claudia, bisa nih kamu jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih BLU ini dapat membantu pemerintah daerah? Oke, jadi gini ya, Badan Layanan Umum atau BLU itu dirancang untuk memberikan layanan publik dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan adanya BLU, pemerintah daerah bisa mengelola aset dan layanan publik tanpa terlalu terkait pada prosedur birokrasi yang rumit. Ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat. BLU juga bisa berinovasi dalam cara mereka menyediakan layanan. Misalnya, mereka bisa menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan anggaran. Ini penting banget di tengah keterbatasan anggaran yang dialami banyak daerah kami. Dengan cara ini, BLU bisa memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan. Wah, jadi memang itu kayak jembatan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran ya. Tapi Maria, kamu tadi menyebutkan tentang transparansi. Kenapa sih itu jadi masalah penting dalam konteks BLU ini? Jadi meskipun BLU menawarkan banyak keuntungan, tadi saya bilang, kita tidak boleh mengabaikan risiko-risiko seperti korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan energi. Tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, ada kemungkinan dana publik disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Ini bisa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana publik tersebut. Misalkan saja jika ada proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana BLU, tapi tidak dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pengawasan. Jadi akibatnya masyarakat itu tidak mendapatkan manfaat maksimal dari proyek tersebut. Dan ini dana BLU tidak tepat sasaran yang berkualitas.
Setuju nih, transparansi itu kunci agar masyarakat itu bisa percaya pada sistem yang ada. Nah, sekarang mari kita beralih ke topik kedua kita, yaitu modernisasi transaksi pemerintah dengan e-wallet. Claudia, gimana sih inovasi ini dapat membantu pengelolaan keuangan publik? Gini ya, menurut Claudia Wallet itu benar-benar langkah maju dalam modernisasi transaksi pembayaran. Dengan menggunakan e-wallet, proses pembayaran jauh lebih cepat dan efisien. Bayangkan saja semua transaksi tercatat secara digital sehingga memudahkan pelacakan dan audit. Ini juga membantu mengurangi biaya transaksi dan waktu pemrosesan pembayaran. Lebih dari itu, penggunaan e-wallet meningkatkan transparansi karena setiap transaksi dapat dilihat oleh semua pihak terkait. Jadi, kalau ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan penggunaan anggaran, semuanya bisa terdeteksi lebih awal. Tapi jangan lupa ada juga bahwa meskipun e-wallet menawarkan banyak keuntungan, ada tekanan terkait ada teknologi ini di kalangan masyarakat. Tidak semua orang punya akses atau pemahaman tentang teknologi digital. Kita perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menggunakan sistem ini tanpa terhambat oleh masalah digital device. Misalnya saja di daerah pedesaan atau terpencil di mana akses internet mungkin masih terbatas. Nah, jadi pemerintah itu ingin menerapkan e-wallet secara luas. Mereka juga harus menyediakan pelatihan dan akses lagi bagi masyarakat. Tidak sampai di situ saja, terkadang e-wallet juga bisa merusak atau merugikan masyarakat ketika masyarakat itu sendiri memberikan dana sama nomor yang tidak teraktif, jadi nomor tersebut dana tersebut tidak bisa digunakan. Benar banget nih, jadi penting bagi pemerintah itu untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan e-wallet agar semua orang itu bisa mendapatkan manfaat atau benefit dari inovasi ini. Ngomong-ngomong nih soal pendidikan dan sosialisasi ini, bagaimana sih menurut kalian peran mahasiswa seperti kita dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang barang publik dan inovasi seperti e-wallet ini? Menurut Claudia itu mahasiswa tuh memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Kita bisa melakukan kampanye edukasi di lingkungan sekitar kita atau bahkan melalui media sosial untuk memberikan informasi pentingnya barang publik dan penggunaan dana teknologi seperti e-wallet. Kita juga bisa berkolaborasi dengan organisasi lokal atau lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan seminar atau workshop tentang hal ini. Dengan cara itu, kita tidak hanya menyebarkan pengetahuan, namun juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Terus selain itu maksudnya juga bisa melakukan penelitian survei untuk memahami kebutuhan masyarakat terkait teknologi atau bagaimana mereka merasa soal inovasi baru seperti ini. Data-data tersebut sangat berharga bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan yang berbeda. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk membangun konten edukatif yang menarik, misalnya video pendek atau infografis agar informasi tersebut mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Wah, idenya kalian keren banget nih. Jadi jelas ya bahwa optimalisasi pengelolaan barang publik melalui BOO dan inovasi seperti e-wallet itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa dan masyarakat lainnya. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang dampak krisis ekonomi global terhadap pengelolaan barang publik ini. Kalau dia, menurutnya, bagaimana sih krisis ini mempengaruhi upaya optimalisasi pengelolaan barang publik? Nah, menurut Claudia, krisis ekonomi global saat ini berdampak besar ya, pada anggaran negara dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang publik secara optimal. Banyak proyek terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan dana akibat penurunan pendapatan, pajak, dan meningkatnya pengeluaran untuk program bantuan sosial. Tetapi di sisi lain, krisis juga mendorong inovasi. Banyak daerah mulai mencari cara-cara baru untuk yang namanya mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien seperti memanfaatkan teknologi digital agar tetap dapat memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat
meskipun dalam kondisi yang sulit. Benar banget. Krisis memang membawa tantangan tersendiri, tapi juga membuka peluang bagi reformasi kebijakan dari peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang publik. Kita harus melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk beradaptasi dan berinovasi agar lebih siap menghadapi masa depan. Wah, diskusi hari ini benar-benar membuka wawasan ya. Sebelum kita akhiri diskusi hari ini, apakah ada pesan terakhir dari kalian berdua atau closing statement-nya? Boleh nih Claudia memberikan closing statement-nya. Nah, Claudia itu ingin menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan barang publik melalui BLU dan inovasi seperti e-wallet adalah langkah penting kita untuk menuju pemerintah yang lebih efisien dan responsif lah terhadap kebutuhan masyarakat. Mari kita dukung upaya-upaya ini. Dan saya ingin mengingatkan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah pemerintah agar masyarakat percaya pada sistem yang ada. Tanpa itu, semua informasi akan sia-sia. Oke, terima kasih Claudia dan Maria atas diskusi hari ini. Semoga pendengar kita mendapatkan banyak insight yang berharga dan menarik dari obrolan ini. Oh ya, kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara ingin mengingatkan bahwa tugas diskusi ini merupakan tugas kami yaitu tes method dari mata kuliah keuangan negara dengan dosen